Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana fi darin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Amiwiti sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah, sifate Allah. Ar-Rahmani dat kang maha welas asih ing dalam donya lan akhirat. Sifate Allah Ar-Rahimi dat kang maha welas asih ing dalam akhirat bloko. Jadi musanniful kitab, ulama yang menulis kitab ini itu mengawali menulis kitab dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Sebab setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim maka sedikit barokahnya. Kullu amrin dzi balin la yubtada'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar ay qalilul barokah. Jadi setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim itu sedikit barokahnya. Abtar itu adalah buntute. Nah, maknanya adalah ay qalilul barokah. Sidik barokah. Ketika kita tidak memulai sesuatu kebaikan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka di dalam kitab Uqudul Hijan itu diterangkan bahwa semua makna kitab Allah yang diturunkan oleh Allah ke bumi ini maknanya dikumpulkan di dalam kitab suci Al-Quran. Dan segala makna Al-Quran, semua makna Al-Quran itu dikumpulkan di dalam surat Al-Fatihah. Dan semua makna Al-Fatihah dikumpulkan di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua makna Bismillahirrahmanirrahim dikumpulkan di dalam baknya lafaz Bismillah. Maka Bismillah itu mengandung semua makna, semua makna yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan semua makna yang ada di dalam kitab-kitab Allah yang diturunkan ke dunia ini kepada para nabi dan para rasulnya. Maka jangan kita belajar bahwa kita ketika memulai sesuatu kebaikan dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika kita akan melakukan kebaikan maka diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Artinya kelawan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah, kelawan nyebut asmane Gusti Allah, sifatnya Allah Ar-Rahmani, dat kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat. Rahmane Allah tidak memandang bulu. Allah memberikan rezeki kepada manusia tidak pandang bulu. Tidak kemudian orang yang beriman dikasih rezeki yang banyak, orang kafir sedikit, tidak. Ya. Itu berlaku rahmannya Allah. Kalau yang dikasih rezeki yang banyak itu adalah orang muslim semua, maka saya yakin semuanya kan muslim semua. Tapi Allah di dunia ini memberikan rezeki tanpa pandang bulu. Kowe mbo sembayang, mbo ora sembayang tapi diwehi rezeki. Jadi ketika Allah Ta'ala memberikan kehidupan kepada manusia, maka sudah sepaket dengan rezekinya. Ketika Allah Ta'ala memberikan kehidupan kepada kita, nyawa kepada kita, berarti itu sudah satu paket dengan rezekinya. Maka tidak ada satupun manusia yang kaliren, tidak ada. Selama orang itu masih diberikan Allah, masih diberikan oleh Allah nyawa. Ya,
Tinggal sejauh mana kalian yakin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kewajiban kita sebagai manusia adalah ikhtiar atau berusaha. Orang kalau pengen kaya ya bekerja dengan keras. Nah, kapan sugih dan sugih dan pelarat tuh. Itu tidak boleh. Pengen pintar ya harus belajar. Jangan kemudian kepingin pintar tapi tidak pernah belajar. Namanya berarti kalian berarti goblok. Tolol bin bloon. Ya, tolol bin bloon. Bin koplok. Ya. Tolol bin bloon bin koplok. Mergane apa kepingin pinter tapi orang gelem belajar, pengen sugih orang gelem nyambut gawe. Dunia ini tempatnya rekoso. Dunia ini tempatnya susah. Kalau ndak pengen susah, ndak usah hidup. Tetapi kita sudah terlanjur hidup. Ya, sudah terlanjur. Maka konsekuensinya kalau sudah hidup berarti kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Paham enggak? Paham enggak? Jadi konsekuensinya karena kita sudah hidup maka kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan di alam dunia ini. Itu konsekuensi kita. Karena kita sudah diwujudkan oleh Allah melalui perantaraan ibu dan bapak, maka kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Jangan dikira kita akan terbebas dari segala apa yang kita lakukan. Kalian akan mengalami sendiri, kita akan mengalami bahwa segala perbuatan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat biji zarah, maka Allah akan membalasnya. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan sebesar biji zarah, Allah juga akan membalasnya. Sekecil apapun perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kita belajar berbuat yang baik. Lah dasare mama ora weruh, dasare simba ora weruh, dasare bapak ora weruh. Tapi Allah tahu ndak? Allah tahu ndak? Allah maha tahu. Dimanapun kita berada. Walau fi burujim musayyadah. Walaupun di dalam penjara besi yang berlapis-lapis, tetap Allah Ta'ala mengetahui semut ireng nang watu nang leng nang watu sing ireng, ya tempatnya peteng dedet, Allah Maha tahu. Jangan dikira Allah tidak tahu. Maka orang yang beriman akan merasa selalu diintai, diawasi oleh Allah. Gerak-geriknya selalu diawasi oleh Allah. Kita tidak pernah lepas dari pantauan Allah. Paham? Tidak pernah kita lepas dari pantauan Allah. Dimanapun kita berada, Allah selalu melihat kita. Allah selalu mengawasi kita. Maka jangan kemudian kita punya pemikiran dasare mama ora weruh, dasare koncone nyong ora weruh, dasare Pak Guru ora weruh, dasare Abi ora weruh, dasare kabeh. Padahal Allah maha tahu. Ya, ojo dasare. Maka rahmannya Allah itu berlaku bagi setiap manusia. Bahkan ulama al-syed saja berkaitan dengan masalah rezeki sampai gumun. Ajib tu min rizki musiyanillahu wal tarki ba'dis sholihin faqiran. Nyongke gumun maring rezeki Gusti Allah.
Wong sing ibadah kiyang malah rezekine secuil, wong sing atau ibadah malah rezekine akeh. Wong Cina-Cina menguasai perdagangan, tokone gede-gede, ya apa ndak? Semua toko yang ada di sebelah jalan raya itu kebanyakan miliknya Cina. Kita pribumi malah tersingkirkan, terpinggirkan, terpojokkan. Kita pribumi malah kita termarginalkan. Kita seperti kuli di negaranya sendiri, kuli di rumahnya sendiri, dan mereka orang asing yang menjadi rajanya. Kan wagu ya, wagu apa ndak? Ya wagu. Lah wong nang omahe dhewe kan dadi babu, malah rajane malah wong liya. Kan ironis ya. Mereka orang luar malah menjadi raja di rumah kita, sedangkan kita yang punya rumah malah menjadi pembantu. Ini kan ironis sekali. Hanya betapa bodohnya kita. Kenapa? Karena pola pikir kita itu nyuwun sewu, karena pola pikir kita itu adalah pola pikir kuli, pola pikir karyawan, pola pikir jadi karyawan. Makanya banyak kita yang di negara kita sendiri malah kita menjadi babu, menjadi pembuat. Karena pola pikir kita itu adalah pola pikir kuli, pola pikir apa? Karyawan, bukan pola pikir bos, bukan pola pikir pengusaha. Contoh, pegawai negeri. Ketika ada orang dalam tanda kutip orang Indonesia misalnya ya, dalam tanda kutip ngajak anaknya melewati perusahaan yang besar, misalnya Astra, Mitsubishi, Daihatsu kan besar ya. Itu kemudian pasti berkata, "Nak, nek awakmu besok kerja nang kene beres bayarannya akeh." Ya pada. Nek kowe kerja nang kene bayarannya akeh. Jika ada orang luar negeri kemudian melewati sebuah perusahaan yang besar, dan dia berkata kepada anaknya, "Nak, kalau kamu besok punya seperti ini, nak, kamu hebat." Nah, sudah pola pikir lain. Kalau tadi pola pikirnya sampean kerja nang kene hebat, nek ora, nek sampean iki duwe iki beres. Nah, ini kan sudah dari kata kayak saja sudah berbeda. Yang satu pertama adalah pola pikir kuli, pola pikir karyawan. Satunya adalah pola pikir pengusaha. Bagaimana saya bisa seperti ini? Membangun perusahaan yang sebesar ini. Ini memotivasi kita. Memotivasi anak untuk terus berkreasi, berkreativitas. Terus berusaha menjadi bos. Bukan menjadi karyawan. Ini seperti itu. Nah kalau kita, sekolah-sekolah kita itu kan masih mencetak orang-orang yang atau tergantung kepada perusahaan. Adalah job seeker oriented. Yaitu orientasinya adalah mencari usaha, mencari tidak job creator oriented. Yaitu tidak menciptakan lapangan pekerjaan tapi mencari pekerjaan. Ya, job seeker oriented dan job creator oriented. Itu mana kita itu? Itulah pola pikir kita. Makanya karena pola pikir kita itu adalah job seeker oriented, yaitu mencari lapangan pekerjaan, maka sekolah-sekolah sekarang itu hanya orientasinya adalah untuk mencari pekerjaan. Tapi kalau pesantren itu kebanyakan tidak tergantung dengan perusahaan. Dari pesantren dagang, dari pesantren wira swasta dagang, usaha, bertani, beternak. Ya, jadi pola pikir sudah lain. Ya apa ada pesantren yang bar pesantren nggak ijazah gawean jarang. Ya, mereka sukanya usaha, pertanian, peternakan, perdagangan, dan sebagainya, persablonan.
ya perprint-printan, ya apa enggak. Supaya apa? Supaya kita menjadi bos. Kita yang menentukan berapa gaji kita. Wah, luar biasa ya. Berapa gaji kita? Bukan berapa kita digaji, tidak, tapi berapa gaji kita. Kita yang menentukan. Karena kita menjadi bos. Nah itu. Ya. Jadi pola pikir kita harus diubah. Mindset kita itu mindsetnya dirubah, jangan mindsetnya mental kuli. Wong kuli maju kayak ngapa kuli tetep kuli. Beres semuanya tetep. Ya pada. Jadi yang namanya karyawan itu sebesar apapun kalian gaji tetap semono. Hanya namono apa namanya tambah sedikit. Karena karya. Tapi nek bos, nah beres. Kita saya jemanin ke sana ya. Nah bos itu tinggal yang penting bisa memanage, mengatur. Ya pada. Itu bos. Paham ya? Jadi masalah rezeki itu Allah Ta'ala memberikan rezeki tidak mandang bulu. Entah itu sholat, entah itu tidak sholat, semuanya dikasih rezeki kabeh tanpa pandang bulu. Semuanya, entah itu Nasrani, Yahudi, Muslim, bahkan orang yang tidak punya agama, komunis, semuanya dikasih rezeki oleh Allah. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim dat kang welas asih ing dalam akhirat bloko, barulah ketika di alam akhirat maka Allah Ta'ala wamtazul yauma ayyuhal mujrimu, baru mengko dipisah-pisah. Golongane wong sing iman, golongane wong sing ahli sedekah, golongane wong sing ahli ngaji, golongane wong sing ahli maca Quran, golongane wong sing ahli tangi bengi, golongane wong sing ahli zikir, golongane wong sing salat malam. Semuanya nanti digolong-golongkan berdasarkan ibadah kita, berdasarkan amal kita. Paham? Itu kalau di akhirat ada pemilahan, ada kriteria klasifikasi, pembagian. Sampean kira-kira besok nyong sama kami golongane siapa? Apa benderane wong sing loman, apa benderane wong sing ahli sembayang, apa benderane wong sing ahli zikir, apa benderane wong sing pelit, apa benderane wong sing ahli maksiat. Nah, tergantung karo amal ibadah yang sampean kabeh nang alam dunya. Paham ya? Di Ar-Rahim kuwi zat kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Alhamdulillah wis kabehane puji kang patang perkara, pujine Allah patang perkara penamaring. Puji kodim alal kodim, puji kodim alal kudus, puji kudus, kodim puji kudus, kudus. Ini kudus artinya suci, ini kudus artinya anyar, baru. Ya, jadi pujine Gusti Allah ke jumlah ana pira? Ada 4. Satu adalah puji kodim alal kodim. Ya kuwi Gusti Allah ngalem maring zate dhewe. Allah itu punya zat dan juga punya sifat. Zate Gusti Allah bisa didelok masuk nang surga kanggo wong sing iman maring Gusti Allah. Ki zate Gusti. Lah sifate Gusti Allah kuwi ana sifat wajib, sifat mukhal, sifat jaiz. Ya, sifat wajib Allah sing ana pira? 20, muhalnya 20, jaiznya 1. Jadi Allah itu punya zat juga punya sifat. Lah, sifatnya Allah yang berhubungan dengan zatnya Allah cuma satu, yaitu sifat wujud, artinya ada. Allah ada sebelum kata ada. Ya, Allah ada sebelum alam ini
Adanya Allah tidak diadakan. Adanya Allah tidak berasal dari tidak ada. Beda dengan kita, kalau adanya kita karena ada yang mengadakan. Adanya kita didahului tidak ada dan akan kembali tidak ada dan ada kalau Allah ada terus. Paham? Kalau adanya kita makhluk itu didahului tidak ada dan adanya kita karena ada yang mengadakan. Dan adanya kita akan digantikan oleh yang tidak ada. Terus berputar. Itulah Kalau adanya Allah tidak didahului tidak ada dan juga adanya Allah tidak ada yang mengadakan. Makanya kan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Monggo. Jadi langsung napa, Nggih monggo.